Miris. Pendiri dan pengurus ACT menikmati donasi masyarakat. Profesor Mahfud yang kena getahnya. Tidak bisa dipungkiri, meskipun terkadang menyebalkan, peran media sangat besar dalam membongkar kejahatan di negeri ini. Di antaranya media yang sering membongkar kasus yang sebelumnya tidak terungkap sama sekali itu adalah Tempo. Memang kalau diperhatikan, pemberitaan majalah Tempo ini agak beda dengan media lainnya seperti detik.com, kompas.com, tribunnews.com, okezone.com, dan lain-lain. Selain bentuknya majalah yang terbitnya mingguan, beritanya juga lebih mendalam. Lantaran metode pengumpulan data dan informasi Tempo ini melalui investigasi atau yang lebih dikenal dengan istilah jurnalisme investigasi. Artinya apa? Penelusuran terhadap kasus dilakukan secara mendalam, sehingga terkadang butuh waktu yang cukup panjang. Dan tidak jarang, penelusuran itu dilakukan secara rahasia atau diam-diam. Alhasil, fakta yang terungkap benar-benar secara keseluruhan, tidak hanya kulitnya saja. Teranyar. Kasus yang berhasil dibongkar oleh Tempo ini adalah skandal aksi cepat tanggap ACT. Seperti yang dilansir oleh wikipedia.org, ACT ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, atau tepatnya lembaga yang mengumpulkan donasi dari masyarakat, kemudian menyalurkannya ke pihak-pihak yang membutuhkan, seperti keluarga miskin, korban bencana alam, korban kecelakaan, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan sumbangan dari masyarakat itu, lembaga ini turut memfasilitas warga yang ingin membayar kurban, zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu, ACT juga membangun kemitraan dengan berbagai macam perusahaan dalam rangka mendapatkan social responsibility (CSR). Berhubung warga plus 62 ini banyak yang murah hatinya, alias suka berbagi atau dermawan. Tidak menunggu waktu lama, ACT ini sudah berhasil mengumpulkan dana miliaran rupiah. Disinilah permasalahan mulai muncul. Pengurus lembaga itu sudah tidak konsentrasi lagi membantu orang yang membutuhkan, tapi sudah sibuk memikirkan bagaimana caranya memperkaya diri sendiri. Hingga dana umat itu pun mereka selewengkan. Caranya memang lebih soft, yakni dengan menggaji pengurus dan pendirinya ratusan juta rupiah. Atau dengan kata lain, metode menyelewengkan dana umat tersebut dengan mengubah uang yang diselewengkan menjadi gaji. Bayangkan saja, pendiri ACT, Ahyudin, gajinya mencapai 250 juta rupiah per bulan. Terlihat di situ, cuma sekedar pendiri lembaga amal doang bisa berpenghasilan lebih besar dari seorang presiden. Karena Presiden Jokowi gajinya cuma 60 juta rupiah. Sementara senior vice presiden lembaga itu bisa membawa pulang uang dari ACT sebesar 200 juta rupiah per bulan. Vice presidennya berpenghasilan 80 juta rupiah per bulan. Dan direktur eksekutif lembaga tersebut gajinya sebesar 50 juta rupiah per bulan.
Asli gede banget. Kalau melihat seperti ini, jangan-jangan dana umat lebih banyak yang mereka makan daripada yang disumbangkan. Karena itu baru untuk menggaji bos-bosnya saja sudah menghabiskan uang lebih dari 500 juta rupiah per bulan. Belum lagi untuk menggaji stafnya. Belum lagi untuk menggaji stafnya yang lain, serta biaya operasional lembaga. Plus beli kendaraan mewah untuk pimpinan ACT. Di antaranya mereka dapat mobil dinas berupa Toyota Alphard yang harganya mencapai miliaran rupiah, serta Mitsubishi Pajero dan Honda CR-V yang harganya juga mencapai 500-an juta rupiah. Cadas. Kasihan sebenarnya sama donatur lembaga tersebut. Kebaikan mereka selama ini ternyata hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pengurus ACT doang. Inilah kenapa Islam menganjurkan sedekah yang paling utama itu kepada keluarga yang membutuhkan, serta kepada tetangga yang kurang mampu atau yang berhak menerimanya. Karena kalau sedekah ke keluarga atau kerabat, jelas langsung diterima oleh mereka. Sementara, kalau sedekah lewat lembaga, lihatlah yang terjadi di ACT ini. Bukannya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin, tapi dipakai untuk memenuhi gaya hidup hedonisme pengurusnya. Dan celakanya, kelakuan gak ada akhlak pengurus ACT itu juga bertampak pada Menko Pulhaka Mahfud MD. Kok bisa? Karena pada tahun 2017 lalu, mantan ketua MK tersebut turut mengendorse lembaga itu. Kita sangat sedih mendengar berita bahwa di Ghouta Timur, di pinggiran kota Damaskus, telah terjadi pengeboman terhadap penduduk sipil. Kita sedih karena ini bagian dari pembunuhan massal dan pemusnahan terhadap kemanusiaan. Ini sungguh sangat mengerikan, ujar Mahfud kala itu. Oleh sebab itu, sebagai sesama manusia, mari kita berseru dan bekerja untuk membantu mereka. Aksi cepat tanggap ACT, saya lihat cukup aktif melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan atas peristiwa seperti ini. Mari kita bisa bersama ACT untuk membantu kemanusiaan ini. Lanjutnya lagi. Saya pernah ke Damaskus beberapa kali, dan kota itu sungguh sangat indah pada mulanya. Tapi sekarang menjadi kota horor yang sangat mengerikan dan menakutkan untuk dihuni. Oleh sebab itu, mari kita kembalikan keindahan Damaskus demi kemanusiaan. Dan kita bisa bersama ACT untuk membantu sesama manusia yang ada di Damaskus. Mari kita berjuang. Tutupnya. Yang pada intinya, dari pesannya yang cukup panjang itu, Profesor Mahfud ingin mengatakan bahwa warga yang mau menyumbangkan hartanya lewat ACT. Ternyata ACT yang semula nampak baik itu bermasalah. Tidak belak Mahfud pun auto kena getahnya. Secara tidak langsung, namanya ikut tercoreng karena pernah mengendorse lembaga bermasalah tersebut. Hingga ia terpaksa melakukan klarifikasi. Pada tahun 2016-2017, saya pernah memberi endorsement pada kegiatan ACT.
karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Suriah, dan bencana alam di Papua. Tapi jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan, maka ACT bukan hanya harus dikutuk, tapi juga harus diproses secara hukum pidana, ujar Menteri Pertahanan di era Gus Dur itu melalui akun Twitternya @mohmahfudmd. Saya meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantor saya dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khutbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera. Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan. Saya sudah meminta PPATK untuk membantu Polri dalam mengusut ini. Lanjutnya lagi dengan nada penuh penyesalan. Ngeri. Sekelas Mahfud saja yang notabene orang terdidik masih terpedaya oleh ACT ini, apalagi orang awam. Hanya saja ada baiknya lembaga itu tidak hanya dibubarkan, tapi pengurusnya juga perlu dikeprek polisi dalam rangka memberi pelajaran. Karena kalau dibiarkan, mereka bisa saja bikin lembaga baru. Makin ribet lagi urusan, dan semakin banyak lagi warga yang kena praktek tipu-tipu berkedok donasi.